teman-teman, kembali lagi di channel saya Cherry Ceria. Di video kali ini saya akan sharing tentang rahasia kesuksesan orang Tionghoa yang bisa ditiru dalam hal berdagang. Saya sering mendengar cerita-cerita tentang kesuksesan orang Tionghoa dalam hal berdagang. Mungkin di lingkungan teman-teman sudah mengenal banyak orang Tionghoa yang sukses. Pertanyaannya adalah, apakah rahasia sukses orang Tionghoa tersebut? Selain itu, bagaimana pola pikir orang Tionghoa yang membuat mereka bisa sehebat itu? Dalam banyak contoh, orang Tionghoa tidak ragu dalam memulai usaha paling pagi dan menutup usahanya paling akhir. Bahkan hampir kebanyakan toko-toko orang Tionghoa atau orang Cina tetap buka meskipun hari libur. Tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan kecuali bekerja lebih keras dan lebih rajin. Hal ini merupakan salah satu rahasia sukses orang Tionghoa yang dipegang teguh oleh mereka. Pola pikir orang Tionghoa ini yang pada akhirnya bisa membuat mereka menjadi sukses. Hal lainnya yang juga menjadi rahasia suksesnya orang Tionghoa adalah bersikap ekonomis dalam banyak hal. Mereka akan lebih memilih untuk membeli barang dengan uang tunai daripada harus membayar dengan sistem kredit atau cicilan. Dalam banyak kasus, mereka juga akan memilih menunda apa yang mereka butuhkan ketika uangnya belum cukup. Hal ini sangat bagus buat teman-teman tiru, karena lebih baik kita menabung dulu jika ada keinginan daripada kita memaksa untuk membeli suatu barang tapi dalam bentuk kredit atau cicilan. Sikap ekonomis ini juga membuat banyak orang Tionghoa yang sudah sadar akan manfaat menabung sejak dini. Disadari atau tidak, hal lain yang menjadi rahasia sukses orang Tionghoa adalah proses tawar-menawar ketika melakukan bisnis. Mereka cukup fleksibel dengan harga yang diberikan. Namun, di satu sisi, mereka tetap memikirkan keuntungan yang perlu mereka dapatkan. Untuk urusan keuntungan itu sendiri, perhitungan mereka cukup matang ya. Hal lain yang sangat dipegang teguh oleh orang Tionghoa adalah masalah disiplin. Apapun yang terjadi, mereka biasanya cukup konsisten untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Disiplin ini sendiri mereka terapkan dalam berbagai macam hal. Misalkan mereka disiplin untuk memulai usaha di waktu yang sama di setiap harinya. Selain itu, bentuk disiplin juga bisa terlihat dari konsistennya untuk melakukan bisnis yang mereka lakukan. Selain disiplin, rahasia sukses orang Tionghoa lainnya adalah teliti. Salah satu bentuk ketelitian mereka bisa terlihat dari pembukuan yang dibuat. Mereka cukup detail untuk mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran. Pola pikir orang Tionghoa lainnya yang juga cukup menarik adalah tidak menyesali apapun yang mereka lakukan. Apapun hasilnya. Dalam banyak contoh, tidak semua orang Tionghoa langsung berhasil dalam bisnisnya. Ada banyak contoh di mana mereka mengalami kegagalan, bahkan sampai bangkrut dalam bisnis yang mereka lakukan. Tapi yang terjadi selanjutnya, mereka tidak
kecewa dan menyesali hal tersebut. Tidak semua orang Tionghoa bisa langsung berhasil. Ada beberapa dari mereka yang cukup merasakan bagaimana kegagalan. Tapi satu rahasia sukses orang Tionghoa adalah yaitu tidak pernah takut dengan kegagalan. Jadi berbeda dengan kita yang suka mencemaskan sesuatu hal yang belum terjadi. Sedangkan kalau untuk orang Tionghoa, mereka tidak takut gagal, dan itu membuat orang Tionghoa juga berani mencoba banyak hal. Pada akhirnya, orang Tionghoa juga berpikir untuk 3 keturunan selanjutnya. Ini merupakan salah satu rahasia sukses yang cukup ampuh. Tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi mereka juga memikirkan kehidupan untuk 3 keturunan selanjutnya. Makanya sering kita jumpai bisnis keluarga yang dimiliki oleh orang Tionghoa karena mereka bekerja keras untuk menghidupi anak dan cucunya kelak. Kemudian berkaitan dengan tips mereka yang tidak takut gagal, di sisi lain setiap kegagalan yang mereka alami juga dijadikan sebagai pelajaran untuk mereka terapkan. Prinsip pengalaman adalah guru terbaik yang benar-benar mereka terapkan. Setiap kegagalan tersebut tentunya memiliki pelajaran yang bisa mereka ambil, dan mempelajari hal tersebut bisa menghindari mereka dari mengalami kegagalan karena kesalahan yang sama. Bagi kebanyakan orang Tionghoa, mereka lebih memilih untuk membuka usaha dan bekerja sendiri daripada harus menunggu bantuan dari orang lain. Prinsip ini juga yang membuat nantinya mereka akan bekerja dengan lebih keras dan tidak berpangku tangan. Orang Tionghoa memang punya kemampuan khas dalam perdagangan. Mereka bisa merajai berbagai usaha perdagangan besar di Indonesia. Mereka pada umumnya berani memulai suatu usaha dan tidak takut gagal. Mereka sering berpendapat, jika tidak memulai sekarang, kapan lagi? Orang Tionghoa sangat sayang pada waktu yang dimilikinya. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu dengan begitu saja. Jangan sampai ada kata telat, apapun itu tujuannya, misalnya dalam bidang perdagangan. Mereka harus bangun lebih pagi untuk membuka toko lebih awal, dengan alasan agar pembeli yang sudah datang tidak kecewa karena melihat toko yang mereka punya masih dalam keadaan tertutup. Dan kalau kita tidak konsisten dalam jam buka tetap warung, juga itu akan membuat pelanggan akan pergi ke warung lain. Sebelum membuka usaha, pada umumnya orang Tionghoa akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka tidak segan pergi ke saudara, teman, bahkan pihak yang tidak mereka kenal. Cara belajar yang umum dari mereka adalah bekerja untuk orang yang usahanya serupa. Setelah menguasai cukup informasi dan keterampilan mereka, maka akan berusaha sendiri. Perencanaan yang paling umum dilakukan oleh orang Tionghoa adalah melihat dari segi untung ruginya suatu usaha. Dalam bahasa akademisnya, mereka mempertimbangkan visibility usaha yang akan mereka jalankan. Adapun hal yang akan mereka pertimbangkan adalah berapa banyak ongkos yang akan dikeluarkan, bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya, bagaimana mempersiapkan produk mereka, siapa yang akan beli, akan dijual di mana, kapan bisa kembali modal, dan berapa keuntungan yang mereka akan menjadi pertimbangan. Perencanaan efektivitas dan efisiensi usaha yang mereka geluti. Efektivitas di sini maksudnya tujuan yang tercapai, dan untuk efisiensi adalah tepat cara tanpa
tanpa banyak mengorbankan waktu dan tenaga. Dalam hal mengelola keuangan, istilah uang mati dalam kamus berdagang oleh orang Tionghoa, mereka selalu memperkerjakan uang tersebut supaya bisa berlipat ganda. Cara yang paling umum dilakukan adalah menanamkan modal kembali ke usaha mereka. Mental untuk melipat gandakan uang memang sudah tertanam dari kecil di lingkungan keluarga mereka. Contohnya, jika mereka menerima pemasukan 100.000, maka mereka akan menyimpan paling tidak 25.000 dan sisanya ditanamkan kembali ke usaha mereka dan untuk kehidupan mereka. Kemudian orang Tionghoa menjadikan berdagang itu sebagai hobi. Sebagaimana kita ketahui, kalau menjadi pekerjaan sebagai hobi, maka sukses akan lebih mudah didapatkan. Karena apabila sebuah pekerjaan dikerjakan sepenuh hati, maka akan lebih bersemangat mengerjakannya. Bagi masyarakat Tionghoa, pedagang dilarang mengganggu atau menjelek-jelekan kegiatan perdagangan orang lain. Ada sebuah pepatah mengatakan, jangan menjatuhkan orang lain agar kita terlihat tinggi. Jadi ternyata prinsip itu juga digunakan oleh orang Tionghoa. Seperti yang kita bahas di awal video tadi, kalau orang Tionghoa itu pandai mencari peluang dimanapun dan kapanpun. Orang Tionghoa jeli melihat peluang yang telah menanti di depan mata. Contohnya, ketika menjelang hari raya, maka banyak calon pembeli yang mengincar kue atau minuman hari raya dan sebagainya. Jadi mereka mencari apa yang sekarang sedang musim atau lagi tren. Maka mereka akan membuat itu sebagai usaha dalam menentukan lokasi toko. Biasanya orang Tionghoa itu lebih cenderung memilih lokasi yang strategis di tengah kota, karena mereka berpikir bahwa sebagian besar orang ketika hendak membeli barang dalam jumlah besar atau beragam, artinya bukan hanya satu jenis saja. Biasanya orang-orang akan lebih memilih berbelanja di kota dan di dalam penetapan harga. Prinsip dagang orang Tionghoa adalah mendapatkan untung sedikit namun laris. Untuk menarik calon pembeli, sebaiknya ada salah satu barang yang kita jual dengan sangat murah. Jadi meskipun untung sedikit di dalam satu jenis barang, tapi kita mendapatkan keuntungan dengan adanya pembeli barang lain. Poin utama kesuksesan dan bisnis keluarga orang Tionghoa adalah warisan nilai-nilai atau prinsip-prinsip usaha yang berhasil diturunkan orang-orang tua Tionghoa kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, jika kita pergi ke toko-toko Tionghoa, seringkali kita dilayani oleh anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, yang duduk di kasir. Mereka sudah ahli dalam melayani pelanggan. Orang tua Tionghoa tidak pernah segan untuk melibatkan anaknya yang masih kecil dalam usaha mereka. Anak-anak mereka sudah diberi tanggung jawab yang cukup besar. Untuk seorang anak SD, mereka diajari setiap proses bisnis dari persiapan hingga sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana menangani pelanggan setelah transaksi jual beli. Dalam proses kerja itu, mereka didampingi oleh orang tua mereka. Melibatkan anak dari usia dini adalah cara yang paling ampuh dari orang Tionghoa tua mereka untuk membentuk anak mereka menjadi pedagang tangguh di kemudian hari. Nah, itulah tadi rahasia sukses orang Tionghoa. Semoga kita bisa mengadaptasi dan meniru hal-hal positif yang mereka lakukan. Semoga sharing kali ini bisa kalian resapi dan kalian pelajari sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari.